Nah, tadi kita udah dapat petunjuk bahwa kalau kita ditanyakan berapa simpangan pada gelombang, bahwa ya simpangan gelombang itu pokoknya adalah bagian dari simpangan terbesar. Jadi, kalau simpangan terbesar dari sebuah gelombang A itu sama dengan 1 meter, maka si simpangan sesaat ini dia nggak akan pernah lebih besar daripada 1 meter. Jadi, ya paling besar dia ya sama dengan simpangan terbesar atau sama dengan 1 meter, kayak gitu. Nah, jadi pokoknya kita tahu aja dulu, berapa tuh simpangan sesaat? Oh, simpangan sesaat itu bagian daripada A. Jadi kalau si A-nya 1 meter, si Y-nya itu nggak akan pernah lebih besar dari 1 meter. Bisa setengahnya, bisa seperempatnya, atau bisa sepertiga setengah akar 2. Kayak gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau Y adalah bagian dari A, maka bagaimana kita menentukan si nilai bagian ini? Karena kalau kita udah tahu nilai bagiannya misalnya setengah, oh kalau bagiannya setengah, jadi kalau si amplitudonya itu 1 meter, tadi bagiannya itu setengah, maka si simpangan yang ditanyakan itu setengah dari 1 meter, Y-nya ya setengah meter. Gitu. Oke. Untuk menentukan bagian simpangan terhadap amplitudo itu, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan gambar dari satu gelombang penuh ini, gambar dari satu gelombang penuh ini dia adalah gambar dari grafik fungsi sinus namanya, ya. Apa itu gambar grafik fungsi sinus? Nah, gambar grafik fungsi sinus itu adalah grafik yang menghubungkan nilai sin dengan nilai sudutnya. Misalnya kayak gini. Nah, di sini ada 90 derajat. 90 derajat. Nilai sin 90 derajat itu kan 1 ya. Kemudian di sini ada si 180 derajat. Nilai sinnya 0, kemudian di sini 360 derajat. Nilai sinnya juga 0. Nah, terus di sini ada 270 derajat. Nilai sinnya itu ke bawah. Negatif 1 nilainya. Oke. Nah, terus kalau kita ambil bagian dari grafik fungsi sinus ini, untuk sudut dari 0 sampai dengan 90 derajat aja, kita bisa dapatnya kayak gini. Kalau sin dari 90 derajat itu sama dengan 1, kemudian di sini ada sudut 45 derajat. Berapa coba? Sin dari 45 derajat. Ini warnanya gue ganti ya. Ini warna putih. Nah, oke, ini warna putih nih. Oh, ya. Tadi, sin 45 derajat itu ya setengah akar 2 kan? Nah, oke. Sekarang, sama pada gelombang, kalau kita bilang bahwa setengah akar 2 itu adalah bagian dari nilai sin terbesar. Oh iya, nilai sin terbesar di sini punya sudut 90, yaitu 1. Jadi, kalau kita bilang si setengah akar 2 itu adalah bagian dari nilai sin terbesar, bagian dari 1, jadi adalah bagian dari 1. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, maka coba sekarang, setengah akar 2 itu seperberapa bagian dari 1? Berapa? Iya. Nah, setengah akar 2 itu, kan dia, ini setengah akar 2. Ya, berapa bagian dari 1? Ya, setengah akar 2 itu, kalau di sini 1, ya dia setengah akar 2 bagian dari si 1 itu. Kenapa? Karena kalau kita kalikan setengah akar 2 dengan 1, ya hasilnya kan setengah akar 2. Gitu, ya. Jadi, kalau kita menganggap bahwa setengah akar 2 ini adalah nilai simpangan sesaat, kemudian 1 itu adalah nilai simpangan terbesar, kemudian setengah akar 2 ini adalah bagian, nilai bagian, maka kita dapat petunjuk nih dari sini. Nah, ternyata tadi
Kalau kita mencari berapa sih nilai bagian ini? Nah, petunjuknya tuh dari sini, dari si setengah akar 2. Oke. Di gambar, setengah akar 2 itu yang merupakan nilai bagian di sini. Itu. Dia adalah nilai sin dari 45 derajat. Oke. Nah, petunjuknya ini. Jadi, kalau kita ingin menentukan berapa nilai simpangan sesaat, Y, kalau kita diberitahu berapa simpangan terbesar, A, dan kuncinya kita hanya harus tahu bagian, ternyata nilai bagian ini adalah nilai apa dari... Oke, gini, si 45, ini setengah akar 2. Tadi setengah akar 2 ini apa dari 45 derajat? Apa? Iya, jadi si setengah akar 2 itu yang menentukan nilai bagian di sini, itu sama dengan nilai sin dari 45 derajat. Gitu, ya. Oke, jadi ini petunjuknya. Bahwa nilai Y adalah bagian dari nilai A. Apa yang menentukan bagiannya? Nilai sin sudut. Atau nilai sin sudut di mana simpangan ditanyakan. Ya, nilai sin di mana sudut ditanyakan. Nah, karena nilai sudut ini bisa berapapun, bisa berubah-ubah nilainya, kita bisa membuat persamaannya biar lebih umum, jadinya kayak gini. Jadi Y adalah A sin, sudutnya bisa berubah-ubah, karena bisa berubah-ubah, kita bisa simbolkan dengan X derajat. Oke.